Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Setiawan, mahasiswa PPG PAI Daljab Batch 2 dari LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta, sekaligus guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dari SMP Negeri 2 Karamalang, Sragen. Pada kesempatan ini saya akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran Project Based Learning dengan tema menjaga alam dan melestarikan lingkungan. Mudah-mudahan dari video yang saya persembahkan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya dalam dunia pendidikan khususnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Ada yang sakit hari ini atau yang alfa? Ada. Siapa? Oh, Agdan. Ada apa sakit? Oh, sakit. Ada suratnya ya? Oh, berarti kita doakan mudah-mudahan besok bisa masuk sekolah, mengikuti pelajaran seperti semula. Baiklah semuanya, sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Untuk itu kepada ketua kelas silakan Mas Fendian untuk memimpin berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai. Ya, terima kasih untuk Mas Fendian yang telah memimpin berdoa. Mudah-mudahan pelajaran kita pada pagi hari ini mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Baiklah nah semuanya, untuk pelajaran minggu yang telah lalu, Pak Danang sudah memberikan materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kalau kita ingat-ingat dulu pelajaran yang kemarin, kira-kira kitab Allah itu ada berapa? 4. Yang pertama kitab apa? Kitab Zabur, diturunkan pada Nabi Daud. Kemudian kitab Taurat pada Nabi Musa. Kemudian kitab Injil pada Nabi Isa. Kemudian kitab Al-Quran yang kita baca setiap hari itu pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira kitab-kitab tadi itu tujuannya kepada manusia itu untuk apa? Kitab-kitab itu diberikan pada kita semuanya. Kira-kira untuk apa? Tujuan Allah memberikan kitab kepada para nabi, kemudian diajarkan kepada umatnya seperti kita, itu tujuannya apa? Jadikan sebagai pedoman umat manusia. Oke. Itu sekilas kita mempelajari pelajaran minggu yang telah lalu. Nah, pada saat ini Pak Danang nanti akan memberikan pelajaran yaitu tentang menjaga alam dan melestarikan lingkungan. Nah, coba ya Pak belakang itu main apa itu? Ya, siapkan ya, fokus untuk pelajaran, jangan sampai bermain sulak dan lain-lain. Siap untuk kita masuk pelajaran hari ini? Nah, kalau siap, mari kita fokus pada pelajaran kita. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Pak Danang akan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi, yaitu pada hari ini adalah kita menjaga alam dan melestarikan lingkungan. Nah, saya akan bertanya pada di antara kalian. Yang pertama pertanyaan adalah menjaga alam dan melestarikan lingkungan
itu penting bagi kehidupan generasi yang akan datang. Kira-kira sebabnya apa, Mas Fendian? Karena anak cucu kita yang akan merasakan manfaatnya. Oh, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mas Fendian. Betul sekali ya. Berarti menjaga alam dan melestarikan lingkungan itu sangat penting. Karena Pak, anak cucu kita itu yang akan merasakan. Coba kalau kalian di rumah, lingkungan rumahnya kotor, kemudian terjadi banjir, tidak ada pohon, gersang, panas. Kira-kira nanti kalau kalian sudah punya anak, punya cucu, rasanya itu mereka akan merasa senang atau susah? Susah, gitu. Tempat tinggalnya panas, tidak ada pohon, tidak ada penghijauan seperti itu. Jadi rasanya tidak menyenangkan. Ternyata manfaatnya tidak hanya untuk sekarang, tapi 5 tahun yang akan datang, 10 yang akan datang, bahkan sampai 25 tahun yang akan datang. Sampai kalian yang tidak terawat, kira-kira dampak yang terjadi itu apa saja? Coba, Genta. Terus. Oke, terus sekali. Jadi kalian tadi sudah membaca dari rumah, oh ternyata kalian sudah menyiapkan dari rumah, oh Pak Danang besok pelajarannya adalah menjaga alam dan melestarikan lingkungan. Kalian baca-baca dulu biar nanti siap untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari Pak Danang. Ya, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Ya, ternyata kalian bisa menjawab pertanyaan dari Pak Danang dengan baik. Nah, sekarang kita akan lanjut pada presentasi materi. Sekarang saya akan membacakan atau menjelaskan materi yang akan saya sampaikan pada kalian semuanya. Peserta didik mampu merumuskan program pelestarian lingkungan alam dan merawat lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi supaya kalian bisa merawat lingkungan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yaitu melalui model pembelajaran yang berbasis proyek. Nanti kalian semuanya akan membuat programnya untuk merawat lingkungan. Programnya nanti bisa apa saja. Kalian nanti bisa membuat dalam bentuk video. Nanti videonya bisa dibuat di rumah. Cara untuk melestarikan lingkungan dan menjaga alam. Tentunya nanti banyak sekali contoh-contoh yang dapat kamu lakukan untuk menjaga alam dan melestarikan lingkungan. Nanti dibuat dalam bentuk video berdurasi maksimal 10 menit dalam bentuk video. Kira-kira kalian sudah bisa untuk mengedit video? Nah, nanti pakai HP di rumah, nanti dibentuk kelompok videonya itu. Nanti tugasnya pembuatan video, saya beri waktu 1 minggu. Jadi 1 minggu kalian nanti silakan nanti mengerjakan tugas tadi di rumah. Silakan nanti di rumahnya siapa, nanti dibentuk kelompok. Kemudian nanti membuat video bagaimana kalian kampanye menjaga lingkungan dan merawat alam ini. Jadi boleh apa saja yang dapat kamu lakukan. Nanti bagaimana kalian sudah bisa membuat tugas tadi. Nah, di sini Pak Danang akan menjelaskan dulu sedikit tentang pembelajaran kita. Yang pertama adalah kita wajib menjaga dan melestarikan lingkungan. Supaya lingkungan kita itu bersih, anak cucu kita juga hidupnya bersih. Nah, sekarang isu lingkungan global. Yang pertama ternyata ada pemanasan global. Pemanasan global itu seperti pabrik-pabrik itu loh. Pabrik-pabrik yang ada di sekitar kita di kota besar itu kan ada asapnya. Kira-kira kalau kita sekitar pabrik itu hawanya dingin atau panas? Panas, tidak segar. Nah, itu namanya pemanasan global. Ya, kalau di kota kita, kota Sragen kan tidak begitu panas. Coba kalau di sekitar Jakarta, kemudian di Surabaya itu kan kota industri. Lingkungannya kalau tidak ada tanamannya, maka hawanya panas. Tidak sesejuk daerah kita, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, penurunan keanekaragaman hayati. Jadi kalian makan atau menggunakan plastik, itu dikumpulkan atau dibuang di tempat sampah. Jangan sampai dibuang begitu saja, karena sampah plastik itu tidak dapat diuraikan dalam jangka waktu yang lama.
Kemudian yang berikutnya adalah penanaman pohon. Penanaman pohon ini biasa kita lakukan di sekitar mana? Sekitar rumah. Ada lagi yang lain? Kebun, apalagi? Hutan yang gundul, pegunungan. Kemudian yang di sana itu apa? Pinggir jalan. Tujuannya apa untuk menanam pohon? Tujuannya menanam pohon, tujuan apa? Supaya asri, betul sekali. Supaya rindang, supaya iyup, kalau bahasa Jawanya. Oke, itu tentang solusi menjaga lingkungan. Nah, sekarang saya akan ingin mendengarkan dari kalian untuk membacakan ayat Al-Quran tentang menjaga lingkungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41. Silakan salah satu untuk membaca. Oh, kamu. Silakan maju. Gambar pembakaran hutan, ya, pembakaran hutan. Salah, karena membakar sampah itu merugikan lingkungan atau merusak alam. Jadi tidak boleh dilakukan. Kecuali kalau ada tempat tertentu untuk membakar sampah. Ya, ini boleh. Kemudian yang berikutnya, solusi untuk masalah lingkungan bisa dengan pengurangan penggunaan plastik. Plastik itu biasanya kamu gunakan untuk apa? Membawa barang. Kemudian apa lagi? Plastik yang kecil untuk apa? Bungkus apa? Bungkus makanan atau permen atau minuman. Nah, kalau jumlahnya sedikit tidak begitu masalah, tapi kalau jumlahnya banyak, kira-kira ini membahayakan lingkungan atau tidak? Membahayakan. Nah, kalau kamu tidak percaya, kamu lihat di daerah mana ya? Di daerah India, di luar negeri ya. Itu lautnya itu ada suatu tempat tuh yang plastiknya banyak sekali di laut. Akhirnya lautnya menjadi keruh. Nah, menjadikan apa? Laut itu tidak jernih lagi, bahkan terkontaminasi dengan sampah-sampah seperti itu. Terus, artinya sekalian? Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Bagus sekali yang dibaca oleh Mbak Malaika ya? Oh, Mbak Mariska. Yang dibaca adalah bagus sekali, yaitu tentang Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang menegaskan bahwa kerusakan di muka bumi ini semuanya adalah akibat ulah tangan manusia. Jadi kalau ada bencana alam, contohnya banjir, gempa bumi, kemudian kebakaran hutan, itu yang ternyata pelakunya yang berbuat adalah manusia. Coba kalau kamu dengar berita di televisi, itu pernah mendengar tidak ada kebakaran hutan? Pernah? Nah, ternyata itu kebanyakan itu disengaja. Yang sengaja siapa? Ya manusia, oknum-oknum manusia yang tidak bertanggung jawab. Tujuannya apa? Supaya memudahkan dalam misalkan membuat lahan yang baru, daripada menebangi kelamaan toh kadang dibakar. Ternyata apa? Risikonya besar sekali. Apa risikonya kalau kebakaran hutan? Pencemaran, napasnya sesak. Kalau daerah yang kebakaran sana itu bahkan sampai puluhan kilometer sampai ratusan kilometer itu terkena pencemaran. Maka setiap kelompok nanti akan saya berikan lembar kerja peserta didik. Nanti silakan kalian membuat poster boleh, kampanye boleh, atau selebaran boleh. Yang intinya adalah kampanye untuk menjaga alam dan melestarikan lingkungan. Boleh digambar, boleh dengan tulisan yang boleh.
Silakan, waktu untuk mengerjakan adalah kurang lebih 40 menit kurang cukup? Cukup ya? Ya, ini 40 menit waktunya. Silakan dikerjakan setiap kelompok. Silakan didiskusikan ya. Diskusikan gambar apa atau kampanye apa yang akan kamu buat. Nih, silakan. Silakan, waktu untuk mengerjakan kurang lebih 40 menit. Nanti kalau dirasa kurang, nanti saya tambahi lagi waktunya. Saya tambahi 20 menit lagi. Silakan, waktu mengerjakan dari sekarang. Cukup. Pause. Baiklah, nah semuanya. Tugas untuk membuat proyek kampanye tentang menjaga alam dan melestarikan lingkungan sudah selesai? Alhamdulillah. Baik, kalau sudah selesai, silakan untuk perwakilan dari kelompok untuk presentasi ke depan. Silakan, dari kelompok paling utara. Monggo maju depan untuk ke depan. Silakan dibaca. Silakan. Ya, pilahlah sampah sesuai jenisnya. Kira-kira kalau kalian menanggapi, kira-kira jenis sampah itu apa saja? Sebutin. Organik sama anorganik. Sing organik contohnya apa saja? Lihat kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benalah kita. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Semangat. Tetap semangat. Tepuk tangan bareng-bareng. Silakan duduk lagi. Nah, itu tepuk tangan supaya kita tidak jenuh atau merasa bosan untuk pelajaran. Baiklah, pagi hari ini sudah selesai karena waktunya habis. Sebelum Pak Danang tutup, untuk refleksi pada pembelajaran pagi hari ini, kira-kira ini menyenangkan atau tidak? Bisa dipahami atau tidak? Bisa. Mudah atau sulit? Mudah, ya, mudah sekali untuk dipahami. Nah, untuk selanjutnya, kesimpulannya apa? Pembelajaran pada pagi hari ini, kita sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merawat alam dan menjaga lingkungan supaya tidak ada terjadi pencemaran, tidak ada musibah, tidak ada banjir, tidak ada bencana, tidak ada kebakaran hutan karena ulah tangan manusia. Dan kita, terutama kalian sebagai pelajar, ditugaskan untuk memiliki program. Programnya apa? Usaha atau cara supaya apa? Alam ini terjaga, lestari dan bersih. Nah, itu tugasnya untuk kalian. Untuk pembelajaran yang akan datang, minggu yang akan datang, Pak Danang akan menyampaikan materi tentang yaitu kejujuran, sifat amanah dan kejujuran, yaitu tentang akhlak manusia, yaitu tentang amanah dan kejujuran. Nah, untuk itu tolong nanti tugas dari Pak Danang yang tadi dipersiapkan kelompoknya, jangan sampai lupa, usahakan tepat waktu. Wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.